kita berdiskusi mengenai suatu penyakit, kemudian di SOKA kita mahasiswa mempresentasikan tentang suatu penyakit. Nah, itu belum rasa dokter, belum. Tapi kalau sudah ada orang yang kita tanya jawab atau orang yang kita anamnesis, apakah itu pasien standar, apakah itu teman kita sendiri yang berperan sebagai pasien standar, atau dalam kehidupan realitinya begitu, kita sudah berhadapan dengan pasien dan kemudian menanyakan keluhan pasien, itu yang pertama kali kita merasa sebagai dokter. Jadi anamnesis itu sebetulnya penggalian informasi berupa tanya jawab atau wawancara, tapi wawancaranya bukan wawancara kepo, ya, sekedar mau tahu saja, tapi wawancaranya itu untuk menegakkan suatu diagnosis sehingga pertanyaan kita itu berdasar, relevan. Artinya kalau misalnya pasiennya mengeluh keluhan A, maka yang kita periksakan adalah yang kita tanyakan tentu yang unsur A semua, A1, A2, A3, A4, A5. Tidak boleh nanya di luar A, gitu ya. Jadi kadang-kadang proses anamnesis ini adalah saat dimana kita bingung. Kenapa kita bingung? Karena kita tidak tahu mau nanya apa, Dek. Nah, kita mau nanya apa? Kenapa? Karena misalnya orang dengan keluhan utama sesak, kita bingung. Kalau orang sesak nafas, apa itu pertanyaannya? Nah, karena Anda tidak dapat mengarahkan pertanyaan. Kemudian, karena tidak belajar dengan baik, tidak tahu penyakit-penyakit apa saja yang menimbulkan atau dengan keluhan utama sesak. Jadi tidak punya gambaran penyakit terkait keluhan utama. Kemudian kalau dia sesak, dia bingung nih, ini sesak yang mana, Dik? Apa sesak jantung, sesak paru, sesak interna? Ya, itu. Dia tidak dapat menghubungkan antara keluhan dan organ tubuh. Dan kemudian dia sudah menanya-nanya, dan terakhir dia tidak bisa membuat kesimpulan atau diagnosis. Pada saat kita CSL masih mending. Kalau misalnya CSL kardio, tentu sesaknya sesak kardio yang ditanyakan. Nyeri dadanya nyeri dada kardio. Tapi kalau sudah digabung, misalnya sudah OSCE atau sudah koas, kemudian sudah stase gawat darurat, sudah bingung itu. Ini sesak yang mana? Ini sesak jantung, sesak paru, atau sesak interna? Karena kalau di CSL masih enak. Anda berada di CSL respi, mengarahkan pertanyaannya ke CSL, mengarahkan pertanyaannya ke penyakit-penyakit respi yang memberikan keluhan utama sesak. Jadi anamnesis ini tidak bisa dibilang mudah, tidak juga terlalu sulit ya. Tapi anamnesis ini merupakan seni karena membutuhkan keterampilan khusus. Keterampilan khusus artinya bahwa ada memang pertanyaan-pertanyaan khusus yang kita tanyakan ke pasien untuk mengarahkan kita ke diagnosis maupun diagnosis banding, ya. Oke. Jadi ini dia bilang jadi mendiagnosis suatu penyakit itu merupakan suatu seni. Artinya kalau saya selalu bilang begini, dokter itu untuk memberikan manajemen atau terapi itu dia berdasarkan puzzle atau tanda-tanda dari mana? Dari anamnesis, digabung dengan pemeriksaan fisik dan digabung dengan pemeriksaan penunjang, baru kelihatan itu gambarnya sebetulnya gambar apa, dan kemudian baru ketahuan kita mau apa, ya. Jadi per definisi anamnesis adalah teknik pemeriksaan percakapan antara seorang dokter dengan pasien secara langsung atau dengan orang lain mengenai kondisi pasien untuk mendapatkan data pasien beserta permasalahan medisnya. Yang harus kita garis bawahi di sini adalah percakapan, ya, percakapan antara dokter dengan pasien.
Kemudian yang kedua, bahwa ini mengenai kondisi pasiennya. Di luar kondisi pasien, di luar klinis pasien, itu sebaiknya jangan kita tanyakan ya. Kemudian misalnya pasiennya perempuan, kadang kita perlu menanyakan tentang suami, pekerjaan suami, kadang tidak perlu ya. Perlu menanyakan misalnya terkait dengan penyakit seksual menular. Nah, itu mungkin kita tanyakan, tapi di luar itu misalnya yang tidak ada relevansinya dengan pertanyaan tersebut, tidak usah ditanyakan ya. Jadi semata-mata pertanyaan kita itu untuk mendapatkan data pasien, dalam hal ini permasalahan medisnya ya. Nah, tujuannya apa? Untuk memperoleh informasi permasalahan kesehatan yang diderita oleh pasien, dan kemudian membangun hubungan yang baik antara dokter dengan pasien. Kan tidak enak toh kalau kita bedeng kalau jadi pasien, kemudian datang langsung belum ditanya-tanya langsung pemeriksaan ini itu, tentu kan janggal rasanya. Tentu kita bertanya, apa dia periksa ini dokter, orang belum ditanya-tanya langsung disuruh buka baju misalnya ya. Tidak. Jadi di anamnesis ini kita bangun itu hubungan yang baik, supaya apa? Supaya pasien ini bisa leluasa memberikan keterangan yang kira-kira nanti kita butuhkan. Karena ada biasa pertanyaan yang kita tanyakan ke pasien, tapi karena pasien sudah merasa terjadi hubungan yang baik antara dia dengan dokternya, maka nanti dia akan memberikan informasi, event itu sifatnya rahasia misalnya ya. Jadi itu memang harus dibangun itu hubungan yang baik. Nah, untuk jenisnya ada yang namanya autoanamnesis, ada yang namanya alloanamnesis. Autoanamnesis jika dokter bertanya ke pasiennya secara langsung. Kalau misalnya alloanamnesis, orang lain atau keluarga yang menceritakan permasalahan si pasien. Alloanamnesis ini kita gunakan misalnya pasiennya anak-anak ya. Tentu kalau kita bertanya ke anak-anak bisa jadi informasi yang dia berikan tidak relevan. Makanya kita menanyakan ke orang tuanya ya, atau keluarganya yang lain misalnya. Atau pasien-pasien dengan kelainan jiwa. Nah, itu juga tidak valid data yang diberikan oleh pasien. Nah, seperti itu kita minta keluarganya yang menjelaskan atau menerangkan. Atau pasien-pasien stroke, pasien-pasien dengan kesadaran menurun, tentu dia tidak bisa memberikan informasi yang kita butuhkan. Stop dulu. Tunggu stop dulu. Saya lanjut minta maaf. Jadi pada anamnesis ini ada faktor-faktor yang harus diperhatikan ya. Tempat dan suasana. Tempat dan suasana ini sangat penting ya, apalagi pasien-pasiennya well educated, pasien-pasien dengan pendidikan yang bagus. Tentu dia merasa bahwa kenapa begini begini ruangannya, mana bisa kita ceritakan keluhan. Kalau terlalu bising misalnya atau tidak privacy tempatnya ya. Kadang dia mau menceritakan tentang permasalahan, misalnya permasalahan yang sifatnya private, tapi tempatnya terlalu terbuka, suster kita bolak-balik atau personil lain karyawan kita bolak-balik, itu juga sangat mengganggu ya. Jadi ada baiknya dalam ruangan itu cuman ada kita, pasien atau satu pendampingnya ya, satu pendampingnya. Perawat nanti kita butuhkan baru kita memanggil ya. Kalau dokter jiwa itu malah ya, kayak psikiater itu malah cuman dia berdua dengan pasiennya dalam suasana. Kalau kita lihat film-film, mereka sambil tiduran ya, menceritakan keluhannya. Kemudian dokter harus berpenampilan yang sesuai ya. Jangan sampai pasiennya sudah menunggu dokter, imajinasinya tentang dokternya, nanti dokternya rapi, pokoknya parlente lah. Tiba-tiba datang orang, pak dokternya gondrong, kaos oblong, sendal jepit. Nah, itu juga kan tentu pasiennya tidak yakin betulan jika ini dokter depan tak atau tidak ya. Kemudian periksa kartu atau data pasien.
selalu rutin sebelum kita bertanya, kita harus memastikan bahwa pasien yang ada di depan kita itu sesuai dengan status yang ada di depan kita. Ya, selalu bertanya misalnya, betul saya dengan Bapak Iqbal misalnya, ya, gitu. Kalau perlu menanyakan alamatnya atau tanggal lahirnya, cocok ya Pak, tanggal lahirnya segini, atau Bapak alamatnya di sini benar ya Pak, gitu. Karena kadang-kadang kalau di poli itu kadang datang Syarifuddin, ada juga Syarifuddin. Biasa kita kalau menanya, Syarifuddin betul Pak namanya Bapak Syarifuddin? Ya, Syarifuddin. Ternyata Syarifuddinnya ada 2. Nah, yang membedakan itu tentu alamat dan tanggal lahir. Kemudian kita harus memberikan suasana atau memberikan bahasa tubuh, memperlihatkan bahasa tubuh ke pasien di mana kita itu sangat welcoming gitu. Maksudnya betul-betul kita bisa menjadi pendengar yang baik. Tentu kita sebagai dokter harus bisa memutuskan bahwa oh ya sekarang saya mendengar, oh ya sekarang saya harus memutus dulu pembicaraannya nih pasien, karena kadang itu pasien kalau dia sudah terlanjur bercerita, kadang dia menceritakan hal-hal yang sifatnya sudah membingungkan atau malah sudah melenceng atau yang tidak penting dan menyita waktu kita, ya itu juga harus diperhatikan. Kemudian gunakan istilah atau bahasa yang dapat dimengerti. Misalnya kalau misalnya mau menanyakan tentang PND, paroxysmal nocturnal dyspnea, tentu kan kalau kita tanya pasien, Bapak ada gejala PND, mana tahu kasihan pasien itu PND, ya. Tentu kita tanyakan dengan bahasa yang dapat dia mengerti. Misalnya untuk paroxysmal nocturnal dyspnea, kadang kita menanyakan, Bapak kalau misalnya tertidur begitu, tertidur 2 atau 3 jam, tiba-tiba terbangun karena sesak atau merasa tercekik napasnya Pak. Itu sebetulnya pertanyaan untuk PND, ya. Kemudian buat catatan selalu. Walaupun Anda pintar, memorinya kuat, tetap harus buat catatan, ya. Karena kadang pasien itu kita tanyakan, ada hipertensi? Tidak ada, Bu. Tidak ada dokter hipertensi. Ya. Begitu kita tensi, kok tinggi tensinya? Oh, jadi barusan ini Pak tinggi tensinya? Enggak. Yang dulu-dulu selalu tinggi tensinya, katanya tidak ada hipertensi. Iya Kak Dok, saya bilang begitu tadi, perasaan saya bilang hipertensi ada. Nah itu kan catatan bisa jadi bukti bahwa tadi kok bilang begitu Pak, ya. Kemudian perhatikan pasien, ya. Artinya kalau kita bertanya ke pasien itu lihat-lihat sikonnya. Dalam artian kalau misalnya pasiennya poliklinik mungkin memungkinkan kita lah bertanya banyak hal. Tapi kalau pasiennya UGD, tentu pasiennya datang dalam kondisi akut, berat, tentu tidak sama caranya bertanya kalau pasien poli yang lebih stabil, ya. Jadi harus memperhatikan pasien. Misalnya ada orang nyeri dada berat, kemudian mau menanyakan secara rutin itu OPQ-RST-UVW-nya, tentu tidak memungkinkan. Apalagi kalau pasiennya sudah, ayo dok, bertanya terus dong, kasih kasihan pengobatan. Nah itu artinya dia tidak nyaman kalau kita cara bertanyanya itu kurang gercep, ya. Kemudian gunakan metode yang sistematis. Nah ini yang akan kita ajarkan sebentar lagi. Nah ada juga tantangannya itu dalam anamnesis, ada pasien yang tertutup atau membisu. Kayak kemarin saya di poli jantung itu, kalau saya bertanya jawabannya itu dia sampaikan dulu ke adiknya, nanti adiknya yang menjawab pertanyaan saya. Permasalahannya ini si adik menjawab, ada yang ditambahi, ada yang dia kurangi gitu, ya. Nah, ini juga menyulitkan menyulitkan kita. Jadi tapi tidak betul juga kalau kita misalnya bilang, ibu kan punya mulut, jawab nih pertanyaanku langsung Bu. Ya itu juga tidak betul, ya. Kita tetap harus sabar menjelaskan ke pasien bahwa betapa pentingnya itu informasi yang langsung dia berikan oleh pasien, ya. Itu insya Allah mereka ngerti kok bahwa memang kita ini bukan dukun yang bisa menebak-nebak, ya. Kita butuh informasinya. Kemudian pasien yang terlalu banyak keluhan, ya ini tadi yang saya bilang bahwa ada itu pasien banyak sekali dia cerita. Nah, ini saya sering dapat pasien seperti ini, dia cuma mau menjelaskan tentang keluhan nyeri dadanya misalnya, tapi dia malah terlalu bercerita sampai ketahuan bahwa dia selalu itu
jengkel sama menantunya banyak belanjanya, boros, tidak tahu menabung. Nah, itu sudah tidak relevan ya. Kemudian hambatan bahasa atau intelektual. Tidak usah memberikan bahasa yang terlalu high untuk pasien yang kasihan yang tidak tamat SD juga tidak ya, harus dilihat. Dari penampilan ini kita bisa bedakan yang mana yang well educated, yang mana yang poor educated, atau yang mana yang sok tahu. Nah, itu kita bisa bedakan. Kemudian pasien dengan gangguan atau penyakit jiwa ya. Ada juga pasien seperti ini. Ini sama dengan pasien yang tadi saya bilang itu, yang dia sudah tertutup, membisu, hanya mau bicara sama saudaranya. Nah, ini dia pasien dengan gangguan jiwa memang. Kemudian pasien yang cenderung marah dan menyalahkan. Kadang ada pasien itu dia bilang begini, saya batuk dok, itu saya sudah berobat sama dokter, tambah batuk kak itu. Mungkin Anda bisa memberikan keterangan bahwa mungkin ada memang Bu efek samping dari obat-obat berupa batuk. Itu bisa tapi kita nggak tahu bahwa efek sampingnya ini bisa mengenai ibu. Nah, jangan bilang dokternya itu salah obat Bu, ini dia kasih obat yang bisa bikin batuk memang ya. Itu lain cara penyampaiannya gitu. Oke. Nah, yang harus kita perhatikan langkah-langkah sebelum anamnesis ya. Kita harus mengucapkan salam, pemeriksa berdiri dan berjabat tangan. Mungkin kesannya sinetron banget, tapi ya ini memang begini aturan mainnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, kemudian berjabat tangan. Silahkan duduk Pak atau Ibu. Nah, ini CS kita ini tidak disetting untuk pandemi. Dulu kan ini dikerjakan sebelum pandemi. Kalau sekarang kita sudah tidak bersentuhan dengan pasien. Bahkan kita jaraknya itu dengan pasien lebih dari 1 meter. Dilapisi lagi oleh barrier ya. Jadi kalau di pneumonia itu jauh pasiennya duduk. Cuman saya tetap duduk di tempat saya bilang Assalamualaikum Bu, silahkan duduk Bu. Itu dari kejauhan itu saya ngomong seperti itu. Karena tidak ada lagi kontak dengan pasien selama pandemi ini. Tapi aturan mainnya ya, kita mengucapkan salam, pemeriksa berdiri dan berjabat tangan, kemudian silahkan duduk Bu, baik yang berseberangan maupun yang berhadapan. Kemudian Anda harus memperkenalkan diri. Bu, Tabe, nama saya Dr. Sumarni yang menjaga poli jantung hari ini misalnya, atau saya yang jaga UGD untuk sore ini. Apa yang saya bisa bantu Ibu ya? Untuk pertama mungkin kita akan mengadakan wawancara atau tanya jawab. Ibu nggak usah khawatir, tanya jawab kita ini dijamin kerahasiaannya. Nah, seperti itu ya. Nah, kita harus selalu menekankan bahwa dijamin kerahasiaannya. Kemudian melakukan sistematika anamnesis. Apa itu sistematika anamnesis? Jadi anamnesis kita itu tidak boleh lompat-lompat. Misalnya dari keluhan utama, Ibu keluhan sekarang apa Bu? Keluhan tak sesak nafas. Langsung bertanya, dulu kita penyakit apa Bu? Nah, itu tidak boleh, ada step-stepnya ya. Kemudian ya anamnesis ini sistematikanya yang kita sebutkan tadi, data umum pasien ya. Data umum pasien itu mulai dari nama lengkapnya, alamatnya, umurnya, pekerjaannya, kalau perlu pendidikannya ya. Ini ada beberapa sistem. Ada yang kalau di klinik praktek itu, yang praktek swasta, untuk data umum ini sudah diambil oleh resepsionis atau sudah diambil oleh perawat di depan ya, sudah diambil. Nah, tapi kalau misalnya di poli rumah sakit itu mereka sudah datang dalam membawa statusnya itu sudah ada namanya, kita tinggal mencocokkan saja. Bapak namanya Pak Syarifuddin ya Pak ya, tanggal lahirnya ini ya, oke. Nah, itu. Jadi dan kemudian yang kedua barulah kita menanyakan keluhan utamanya. Apa keluhan utamanya Pak, atau Bapak sampai datang berobat karena kenapa Pak, apa yang kita rasa gitu. Kemudian menanyakan riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, penyakit keluarga, kebiasaan sosial, kebiasaan diet, pekerjaan, olahraga, dan seterusnya. Dan kemudian setelah mendapatkan informasi ini, kita akan menyebutkan kembali
poin-poin yang mendukung diagnosis kita, baik itu yang sifatnya positif maupun negatif ya. Nah, barulah kita mengambil kesimpulan anamnesis. Jadi bagaimana melakukan anamnesis yang benar? Ya, itu tadi, tetap harus menguasai dengan baik teori maupun pengetahuan kedokteran, karena dia datang dengan keluhan utama, tapi karena kita tidak menguasai penyakit apa saja yang menimbulkan keluhan utama, maka pertanyaan kita ngawur. Kenapa pertanyaan kita ngawur? Karena kita bingung mengarahkan pertanyaan kita. Ya, jadi akhirnya nanti tidak akan mendapatkan informasi dari anamnesis yang mendukung diagnosis. Jadi kadang kalau kita ujian itu, pasien ini saya lihat, bertanya, bagus caranya bertanya. Tapi rupanya karena dia tidak menguasai dengan baik teori, akhirnya setelah rampung anamnesisnya malah bingung. Tidak tahu diagnosisnya apa, apalagi menyebutkan diagnosis banding ya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan? Mengerti sampai sini? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini untuk sistem kardiovaskular. Jadi, kita itu bertanya yang macam-macam karena kita mau tahu penyakitnya yang mana. Kita tidak mungkin akan mendapatkan gambaran ini penyakit kelainan jantung kongenital kah, radang dinding jantung kah, kalau kita tidak melakukan pemeriksaan tadi. Nah, pemeriksaannya harus dimulai dari anamnesis ya. Karena anamnesis yang bagus itu sudah bisa menegakkan 80 sampai 85% diagnosis. Jadi dari bertanya-tanya saja, kalau sudah menguasai ilmunya, kemudian menguasai tekniknya, kita sudah bisa menentukan diagnosisnya 80%. Bahkan ada penyakit jantung itu cukup dari anamnesis saja kita sudah bisa menegakkan diagnosis definitif. Misalnya kayak angina pectoris, hanya dengan anamnesis kita sudah bisa menegakkan diagnosis angina pectoris, belum pemeriksaan fisik, belum pemeriksaan penunjang. Kalau kayak hipertensi, apapun keluhannya, anamnesisnya apa, tapi kalau dia belum pemeriksaan tanda vital ya tidak bisa tegak ya. Jadi begitu. Oke. Nah, untuk sistem kardiovaskular ada 4 keluhan utama, yakni sesak nafas, nyeri dada, berdebar, dan nyeri tungkai. Nah, kemudian begitu pasien kita sesak nafas nih, ini pasien sesak nafas, maka di pikiran kita itu penyebabnya kalau bukan gagal jantung, cor pulmonal, atau kardiomiopati. Coba kita lihat SKDI-nya lagi ya. Di antara 41 ini yang menimbulkan sesak, ya gagal jantung, cor pulmonal, kardiomiopati ya. Jadi jangan nanti keluhan utamanya sesak nafas, kemudian diagnosisnya angina pectoris, tidak pas ya. Jadi perlu juga diperhatikan bahwa walaupun kita melakukan pencatatan, kita pencatatan anamnesis dokter, bukan pencatatan wartawan, beda ya. Kalau wartawan kan sampai desahan napasnya, komanya dia tulis semua. Kalau kita tentu bertanya dulu, kemudian kita olah. Misalnya pasiennya datang dengan sesak nafas, kita ini karena sesak nafas itu gagal jantung, cor pulmonal, kardiomiopati. Dalam perjalanannya dia sebut seperti ini, saya sesak dok, kalau datang nyeri dadaku. Nyeri dadanya kapan bu datangnya?
pada saat aktivitas. Sebetulnya yang mana yang lebih dominan, Bu? Sesak nafas atau nyeri dada? Nyeri dada sebetulnya, Dok. Tapi itu nih kalau datang nyeri dada aku itu kayak setengah mati Kak bernapas. Setengah mati itu bernapas karena apa, Bu? Dok, kayak ketakutan kayak saya rasa bernapas itu kan sudah bingung apa ini, ya. Jadi nanti jadi diolah dulu itu informasi, baru kita kemudian bisa menyimpulkan sebetulnya ini Ibu tidak sesak nafas, cuman karena berat dadanya dia bilang dia sesak nafas. Kemudian kita mau bertanya lagi, itu sesak nafas itu sebetulnya kita selama ini tidur berapa bantal? 1 Dok. Kalau kita jalan beberapa meter begitu atau agak jauh atau angkat barang-barang berat, kita sesak nafas, Bu. Tidak, tidak ada masalah itu, Dok. Kan sudah tidak mengarah ke gagal jantung itu. Dia sebetulnya nyeri dada, gitu ya. Jadi jangan memaksakan pasien, misalnya dia sesak nafas, tapi kita sudah tanyakan gagal jantungnya, tidak ada gagal jantung, malah dominan nyeri dada anginanya. Kenapa? Diagnosisnya sebentar tetap gagal jantung, itu karena Anda tidak kelola informasinya dengan baik, ya. Kemudian yang untuk nyeri dada berarti diagnosis banding atau penyakit yang memberikan keluhan utama nyeri dada itu harus kita perhatikan. Kalau ndak angina pectoris, infak miokard, perikarditis, hipertensi pulmonal, emboli paru atau diseksi aorta, ya. Kemudian aritmia yang berdebar, semua yang berdebar ini kemungkinan besar penyebabnya adalah aritmia, ya. Aritmia. Ini juga berdebar, kadang dia bilang begini, saya ini Dok, berdebar pada saat apa? Saat nyeri dada, Dok. Kalau datang itu nyeri dadaku, kencangnya debaran jantungku. Ya, itu nanti tidak boleh langsung dicatat seperti itu. Coba diambil dulu pemeriksaan fisiknya, diperiksa benar tidak jantungnya ini ada ekstra sistol atau ada bunyi jantung S2, S1, S2 bervariasi. Kemudian di EKG, ternyata di EKG-nya aman semua, ya. Jangan bilang itu aritmia, ya. Kalau keluhan utamanya berdebar, tapi harus diolah terus. Nah, untuk yang berdebar ini penyebab utamanya adalah aritmia. Maka kalau kita bicara aritmia banyak, ya. Ada SVT, VT, karena kalau berdebar itu bisa dia merasa debarannya terlalu cepat. Kalau debaran terlalu cepat bisa VT, SVT, AF, atrial flutter, atau bisa dia bilang, Dok, debaran jantung itu kayak lompat-lompat. Mungkin yang dia maksud adalah ekstrasistol atrial, ekstrasistol ventricle, atau ekstrasistol junctional. Kemudian atau dia bilang begini, Dok, apa kayak lambat saya rasa, kasihan itu debaran jantung, ya. Mungkin yang dia maksud adalah bradiaritmia, ya. Itu nanti EKG yang menyimpulkan sebetulnya dia penyebab berdebarnya apa. Kemudian nyeri tungkai. Nah, nyeri tungkai ini banyak, bisa tungkai bawah, bisa tungkai atas. Bisa yang dimaksud dari nyeri tungkai itu ujung-ujung jari saja, ya, misalnya penyakit Raynaud, penyakit Berger. Kalau di lokasi ini nyeri-nyeri betis, ya, trombosis arteri, emboli arteri, dan seterusnya. Ini untuk yang nyeri tungkai. Baik. Nah, ini langkah-langkah untuk sesak nafas, ya. Coba diperhatikan. Tunggu dulu, ya. Andras. Kita lihat dulu jadwalnya. Oke. Nah, kalau untuk yang sesak nafas seperti tadi, ya, memberi salam, persilahkan duduk, memperkenalkan diri, kemudian menanyakan identitas pasien, nama, umur, alamat, pekerjaan. Kemudian tentu kita menanyakan apa yang membuat ibu sampai datang berobat, atau apa keluhan tak sebetulnya, Bu. Nah, misalnya kalau dia datang dengan keluhan sesak nafas, maka ingat tadi kita akan memikirkan apakah dia gagal jantung, kor pulmonal, atau kardiomiopati. Tentu yang selalu kita tanyakan, mulai kapan atau sudah berapa lama pasien merasakan sesak nafas. Kemudian kita tentu akan menanyakan, karena 90% sesak nafas jantung itu dari gagal jantung, maka kita tentu akan menanyakan gejala-gejala
tipikal dari gagal jantung. Jadi kita tentu menanyakan seperti, sesak nafasnya pada saat apa, Bu? Ya, pada saat jadi Anda harus membedakan antara keluhan utama itu dia yang sampaikan sesak nafas, dan kemudian seterusnya adalah anamnesis terpimpin, ya. Jadi nanti penilaian OSCE atau penilaian CSL itu kita tidak akan memberikan nilai kalau misalnya Anda caranya bertanya begini, apalagi Bu? Apalagi Bu? Apalagi Bu? Tidak seperti itu yang namanya anamnesis terpimpin. Misalnya kita mau menanyakan tentang dyspnea on effort. Ibu sesaknya pada saat apa? Langsung ibunya bingung, saat apa ya? Belum terpimpin namanya. Bu, apakah ibu merasa sesak kalau saat aktivitas? Gitu. Nah, itu nanti pasiennya langsung mikir, oh iya dok, saat aktivitas. Kadang pasiennya, enggak dok, biar saya tidak ngapa-ngapain juga sesak. Gitu ya. Karena kita ini ingin mengarahkan pasien ke, oh mungkin sesak nafasnya gagal jantung misalnya, atau mungkin sesak pada saat tidur, mungkin Bu tidur terlentang ya. Oh langsung pasiennya, iya dok, iya. Kalau begitu berapa bantal yang kita pakai Bu? Kadang juga pasien dia tidak merasa sesak saat tidur terlentang, tapi begitu kita tanyakan, kalau ibu tidur, ibu nyaman berapa bantal? Susah kak bernapas dok kalau satu bantal, tapi kalau dua enak saya rasa. Oh itu mungkin ortopnya. Tapi biasa kita tanya, biasa dia bilang begini, saya dari gadis dok, dari dulu belum ada sesak nafasku, memang saya sudah kebiasaan nih tidur pakai 2 bantal, ndak enak saya rasa kalau bantalnya rendah. Berarti bukan. Bedakan ya. Itu harus kita gali. Kemudian yang paroxysmal nocturnal dyspnea. Kemudian apa? Kemudian selanjutnya intoleransi aktivitas. Ya, tentu kalau kita tanyakan ada intoleransi aktivitas kah? Susahnya itu dia cerna pasien, kasihan apa lagi intoleransi. Nah, tentu kita pakai bahasa yang dimengerti oleh pasien. Bu, kalau misalnya kerja begitu gampang capek, atau ibu enggak bisa lagi mengerjakan, misalnya kayak memasak. Oh iya dok, sekarang saya susah nih memasak. Itu anamnesis terpimpin. Kita yang memimpin pasien, tinggal pasiennya bilang ya atau tidak. Jangan bilang apalagi Bu keluhan tak, apalagi Bu keluhan tak. Itu kalau misalnya kayak seperti itu artinya Anda tidak menguasai ilmunya, sehingga pertanyaan Anda tidak terarah, sehingga kalau pasien memberikan informasi Anda malah lebih tersesat, lebih jauh. Gitu ya. Kemudian mudah lelah, atau kakinya biasa bengkak Bu, pernah bengkak ini kaki tak. Nah itu kan pasien tinggal menjawab ya atau tidak. Atau perutnya mungkin Bu, tambah hari tambah besar perutnya gitu. Nah kemudian tetap kita menanyakan tentang gejala-gejala non-tipikal atau gejala-gejala penyerta. Misalnya ada batuk kah, kalau misalnya sesaknya itu disertai bunyi mengik kah, bagaimana berat badannya, bagaimana nafsu makannya, bagaimana perutnya kembung atau tidak. Karena kadang pasien dia memberikan itu informasi, ini dok perutku tuh tambah besar ki, padahal tidak jina banyak saya makan. Nah berarti itu dia perut membesar karena cairan gitu ya. Dan kemudian tanyakan keluhan yang lain, misalnya berdebar atau nyeri dada. Nah selanjutnya tentu kita akan menanyakan riwayat penyakit dahulunya. Apakah ada diabetes, hipertensi, PJK, dislipidemia, dan seterusnya. Karena ini yang akan membawa kita ke diagnosis, apakah diagnosis gagal jantung. Kalau misalnya underlying disease-nya adalah hipertensi, PJK, katup kongenital. Kemudian misalnya kalau penyakit paru tentu bukan gagal jantung jadinya diagnosisnya. Tentu jadinya jadi kor pulmonal. Atau kalau misalnya alkohol habis melahirkan, pasien HIV, pasien pemakai narkoba, ya tentu gagal jantung sama kor pulmonal gugur karena ada yang kardiomiopati walaupun sama gejalanya. Kemudian menanyakan riwayat penyakit keluarga ya, apalagi yang kardiomiopati, biasanya mereka tidak sendiri menderita penyakit seperti ini ya. Masih muda sudah sakit jantung. Iya dok, adikku juga lebih muda dari saya sudah minum obat-obat jantung. Ya itu riwayat penyakit keluarga namanya. Kemudian
menanyakan riwayat kebiasaan pasien. Misalnya, obatnya diminum jika Bu, atau misalnya ini kan pasiennya misalnya pasien jantung. Tapi kenapa ini sesak terus ini? Apakah minum obat pasiennya? Obatnya itu rutin tidak minumnya, sesuai dosis tidak, sesuai anjuran tidak. Karena ada pasien kadang dia tidak minum obatnya secara lengkap. Dia pilih-pilih obatnya. Saya tidak suka obat ini deh. Karena kalau malam cepat gak tidur, saya lupa ini obat. Nah, tentu kan salah. Atau saya tidak minum ini obat furosemid. Karena kalau minum kak ini dok, kak apa kencing-kencing kak. Nah itu ya. Atau dia merasa kita tentu tanyakan, Bu, selama berobat ini bagaimana? Airnya dikurangi atau tidak? Oh, biasa dok, karena tetangga aku bilang itu kalau kita minum obat harus minum air putih yang banyak. Nah itu kadang juga tetangga ini menyesatkan ya. Nah setelah mendapatkan informasi, kemudian kita menyampaikan anamnesis sistem. Artinya apa yang positif atau apa yang negatif yang mendukung ke arah diagnosis kita sebutkan. Dan jangan lupa di bagian terakhir kita menanyakan ke pasien apakah ada yang ibu mau tambahkan atau ada hal lain yang belum saya sebutkan. Ya biasa pasiennya tiba-tiba ingat, oh iya dok, ini dok, saya ini dok, gitu ya. Baik. Nah kalau untuk nyeri dada pertanyaannya juga lainnya. Kalau tentu nyeri dada, kita menanyakan onsetnya sebelah mana. Sebelah mana, kiri atau kanan, kapan mulai nyeri dada, bagaimana rasa nyeri dadanya, apakah kayak diremas, ditusuk, atau ditindih benda berat, bagaimana itu nyeri dadanya, apakah menjalar atau tidak, penjalarannya kemana, rahangkah, leher, lengan kiri bagian dalam, dan seterusnya, apakah nyeri dadanya disertai mual, muntah, keringat dingin, dan seterusnya, bagaimana itu, berapa lama durasi nyeri dadanya, misalnya durasi nyeri dadanya. Kemudian kita harus menanyakan apa kondisi-kondisi atau obat-obat yang meringankan atau memperburuk. Dan kemudian kita berikan ilustrasi ke pasien, kalau nyeri dadanya ringan 1, nyeri dada berat 10, kira-kira ibu nyeri dadanya berapa ya. Karena kalau nyeri dada untuk PJK biasanya sekitar 5-7. Kalau yang udah sebut nyeri dada sekali misalnya, itu mungkin diseksi, nyeri dada hebat ya. Tapi kalau kayak angina 5. Kalau misalnya infak ya 7-8 gitu ya. Kemudian selalu ini menanyakan riwayat penyakit dahulu, menanyakan penyakit keluarga, apakah di keluarga ada juga yang mengalami keluhan seperti ini. Menanyakan kebiasaannya, bagaimana dietnya, bagaimana olahraganya. Biasa juga kita bertanya, pekerjaannya apa Pak? Karena ada biasa pasien misalnya dia diet, dia tidak tahu diet ini apa. Olahraga dia, olahraga saya tidak jarang olahraga dok. Kenapa? Pekerjaan tak sebetulnya apa Pak? Oh saya ini dok, pemandu turis. Nah tahu sendiri turis sedikit-sedikit singgah makan, sedikit-sedikit singgah makan. Tentu sopir kan ikut makan gitu, atau pemandunya ikut makan. Nah kemudian sekali lagi harus menyampaikan anamnesis sistem, mereview singkat hasil anamnesis dan menanyakan apakah ada yang belum disebutkan atau ada yang pasien mau tambahkan ya. Lihat tadi bedanya ya, antara sesak nafas dengan nyeri dada, beda sistem pertanyaannya. Jangan dibalik, ada juga itu kadang kalau ujian sesak nafas dia pikir sama caranya bertanya. Sesak nafas keluhan utamanya, tapi pertanyaannya begini, apakah sesak nafasnya kayak ditimpa benda berat Bu, diremas atau dirobek? Ini bukan mengada-ngada ya, ini sering pasien sering mahasiswa melakukan kesalahan seperti ini. Nah, kalau berdebar lain juga pertanyaannya, bagaimana kapan mulai merasakan berdebar? Kemudian sifat debarannya bagaimana, teratur atau tidak? Karena kalau tidak teratur ya mungkin dia atrial flutter, cepat atau lambat. Kalau cepat SVT-VT, kalau lambat misalnya brady, kuat atau lemah. Ini juga bisa membedakan brady aritmia. Kemudian disertai keluhan apa Bu? Apakah disertai nyeri dada, pusing, pingsan ya? Ini terutama pingsan, karena kalau orang brady aritmia biasa dia pingsan memang. Kemudian makanan atau obat-obatan, misalnya dia begini, saya kalau minum kopi, datang itu berdebarku. Setiap saya minum kopi ya, kemungkinan mungkin SVT ya, atau faktor-faktor yang meringankan atau memperburuk keluhan.
Kalau saya stres dok, datang itu debaranku. Ya itu, mungkin dia overdrive simpatis. Ya, sekali lagi tanyakan riwayat penyakit dahulu, penyakit keluarga, kebiasaannya bagaimana, dan sampaikan anamnesis sistem. Untuk nyeri tungkai ya sama, onsetnya bagaimana, lokasinya bagaimana, di mana, atas kah, bawah kah, ujung-ujung jari, betis atau di mana. Kemudian keluhan penyertanya seperti apa, penyebab keluhan apa, misalnya kayak udara dingin, mungkin Raynaud, stres mungkin Raynaud, berjalan atau digerakkan mungkin kalau diokasio intermittent, riwayat operasi, infus dan seterusnya ya. Ini kenapa kita bisa dengan lancar menanyakan hal-hal ini, karena itu tadi, kalau orang sudah sebut nyeri tungkai, kita sudah ada gambaran ini penyakitnya kemana. Ini mungkin penyakitnya, ini penyakitnya seperti Raynaud nih. Makanya karena Anda menguasai ilmunya, maka Anda akan menanyakan udara dingin bagaimana, stres bagaimana ya. Jadi orang itu bertanya, tidak bertanya kosong. Nah, untuk penilaian sendiri, kalau bentuk ujian kita nanti secara OSCE, maka untuk mendapatkan nilai sempurna, jadi nilai OSCE itu untuk anamnesis ada 0, 1, 2, 3. 0 artinya Anda tidak melakukan anamnesis. Adakah? Tentu bertanya, adakah orang dok ujian tidak melakukan anamnesis? Ada, saking gugupnya, tidak tahu mau tanya apa, saking gugupnya. Kemudian nilai 1, kalau hanya mampu menanyakan 2 poin. Jadi ini ada 6 poin yang dinilai, hanya mampu menanyakan 2 poin. Misalnya dia cuma tanya keluhan utama dan keluhan penyerta. Nilai 2, 3-4 poin, tapi kalau mau nilai sempurna atau nilai 3, harus menanyakan 1-6 poin ini secara relevan, akurat, dan adekuat. Gitu ya. Jadi harus selalu dibiasakan menanyakan ini kalau sistem OSCE. Tapi kalau misalnya sistem CSL, maka Anda hanya dicentang, misalnya apakah dia sudah memberi salam, apakah dia sudah menanyakan identitas, apakah dia menanyakan keluhan, apakah dia menanyakan riwayat penyakit sekarang, apakah dia menanyakan gitu ya. Itu kalau sistem CSL kita sistem centang. Kemudian ya itu cukup. Ada yang bertanya? Baik, saya lanjut ke pemeriksaan fisik. Apakah slide-nya sudah kelihatan? Iya dok, kelihatan dok. Oke, terima kasih yang sudah menjawab ya. Oke. Dok, sudah kelihatan. Jadi, makasih banyak. Jadi, setelah pemeriksaan anamnesis, tentu kita berlanjut ke pemeriksaan kedua, yaitu pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah pemeriksaan yang dilakukan setelah pengambilan anamnesis. Jadi pemeriksaan ini tuh mampu mengarahkan dokter ke 80 bahkan sampai 100% diagnosis penyakit. Tapi dengan catatan pemeriksaan fisik tersebut harus tepat dan relevan. Artinya seperti ini. Pada saat Anda telah melakukan anamnesis sesak nafas dan kemudian sesak nafasnya itu mengarah ke gagal jantung, tentu Anda berharap di pemeriksaan fisik nanti ini akan mendapatkan tanda-tanda spesifik gagal jantung. Jadi tentu, kalau dia gagal jantung mungkin ada JPP-nya yang meningkat. Mungkin dia hepatojugular refleksnya bisa kelihatan. Atau mungkin ada gelap, atau mungkin ada murmur gitu ya. Nah, itu karena dari anamnesis sudah ada bayangan diagnosis. Itu.
Tapi kalau misalnya dari anamnesis saja tidak ada bayangan diagnosis, akhirnya nanti pemeriksaan fisik di anamnesis sudah sesat, pemeriksaan fisik lebih sesat lagi karena tidak punya bayangan. Jadi kalau misalnya sudah punya bayangan core pulmonal, tentu Anda berharap pas sebentar nanti ini mungkin ada barrel chest gitu. Mungkin ada hipersonor paru gitu. Ya. Oke, jadi dari anamnesis sudah mengarahkan kita di pemeriksaan fisik apa yang saya bisa dapat, apa yang mungkin normal gini, misalnya dia nyeri dada, yang lain-lain tidak ada penyakitnya, angina ini paling lain normal ji. Jadi begitu Anda menemukan hasil yang normal di pemeriksaan fisik, Anda tidak galau karena ya tahu bahwa kalau angina tidak ada penyakit lain ya bisa saja normal. Tapi kalau misalnya Anda tidak tahu ilmunya, kemudian hasil pemeriksaannya normal, malah bingung, kenapa normal gini pemeriksaan fisiknya? Nah itu tadi, karena Anda tidak kuasai ilmunya. Ya. Jadi secara umum pemeriksaan fisik itu terbagi atas 4, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nah berdasarkan standar kompetensi dokter Indonesia atau SKDI, kita sudah diatur nih. Untuk pemeriksaan fisik sistem kardiovaskular ada 11 keterampilan ya. 11 keterampilan yang sifatnya 4A. Artinya seorang dokter atau mahasiswa harus mampu melakukan pemeriksaan ini secara mandiri dan kemudian harus mampu menginterpretasi hasil pemeriksaan tersebut. Misalnya, dia bisa mengukur JPP. Dia tahu nih JPP-nya ini meningkat, tapi dia tidak bisa interpretasi, salah. Karena dia harus mampu melakukan dan mampu interpretasi ya. Jadi Anda harus familiar dengan aturannya SKDI. Kalau dia tingkat 4A misalnya begini, mampu melakukan secara mandiri. Kalau 3B harus diawasi oleh konsulennya. Kemudian kalau tingkat 2 Anda tidak mengerjakan tapi Anda memahami ilmunya dan Anda bisa memberikan, ini kenapa dilakukan ini, konsulen ini pemeriksaan. Kalian tingkat 1 ini cukup tahu teorinya saja ya. Jadi coba Anda lihat di 11 keterampilan pemeriksaan fisik yang dituntut oleh SKDI bahwa ada yang namanya inspeksi dada, palpasi denyut apex, palpasi arteri karotis, perkusi, auskultasi, pengukuran tekanan darah ya. Pada saat CSL ini saya tidak ajar lagi tentang pengukuran tekanan darah karena sudah diajarkan di CSL 1 kalau tidak salah. Kemudian pengukuran tekanan vena jugularis, palpasi denyut arteri ekstremitas, penilaian denyut kapiler dan penilaian pengisian ulang kapiler dan deteksi Brood. Ya. Baik. Nah, langkah-langkahnya setelah lakukan anamnesis, kita terangkan ke pasien bahwa selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik untuk mengetahui kondisi fisik Bapak Ibu untuk menggali informasi sebetulnya Ibu ini mengalami permasalahan atau penyakit apa. Ya, jadi itu harus disampaikan mau pemeriksaan apa, tujuannya apa, dan kemudian harus tetap mempertanyakan apakah Bapak Ibu bersedia. Kalau dia bilang bersedia dokter, baik Ibu silahkan berbaring di tempat tidur dan kemudian kita buka kancing depannya Bu ya, karena area pemeriksaannya di dada gitu. Kemudian sebelum melakukan pemeriksaan fisik harus melakukan cuci tangan 6 langkah ya. Ini nanti kita nilai juga pada saat ujian CSL maupun OSJ apakah cuci tangannya sudah betul atau tidak. Nah, selalu ada pengukuran tanda vital. Tanda vital itu tekanan darah, denyut nadi, frekuensi napas, dan suhu tubuh. Kemudian pengukuran berat badan dan tinggi badan. Nah, barulah kita masuk ke intinya, melakukan pemeriksaan fisik sistematis dan relevan, dan kemudian setelah pemeriksaan fisik kita melakukan cuci tangan 6 langkah. Nah, yang tadi ya sesuai dengan SKDI, yang pertama itu sebetulnya banyak yang harus kita lakukan untuk pemeriksaan fisik, tapi karena kita harus menyesuaikan dengan SKDI, karena kenapa? Karena pada saat ujian penilaiannya sesuai dengan SKDI ya. Jadi untuk pemeriksaan fisik kardiovaskular selalu dimulai dari kepala leher. Nah, untuk di kepala leher
kita ada pengukuran tekanan vena jugularis ya. Jadi pemeriksa itu harus berada di sebelah kanan pasien. Kemudian ini yang kita mau periksa leher dalam keadaan terbuka ya. Tidak boleh ada kerah baju yang menutupi ini leher ya. Makanya biasanya pasien itu kita betul-betul buka bajunya. Kemudian pasien ini disandarkan dengan sudut 30 derajat ya, 30 derajat. Kemudian yang pertama kita lakukan adalah kita mengidentifikasi vena jugularis eksternanya. Jadi yang di luar kayak melintang seperti ini itu adalah vena jugularis eksterna. Itu sebetulnya yang kita identifikasi dulu. Kemudian setelah identifikasi kita tekan angulus mandibulanya ya. Kita tekan angulus mandibulanya untuk menentukan titik kolaps ya. Jadi ada di sini titik kolaps, dan kemudian titik kolapsnya itulah yang diukur dari jarak atrium kanan. Jadi atrium kanan itu kan di bawahnya nih penggaris ya. Atrium kanan itu bawahnya nih penggaris. Jadi inilah pengganti, di bawah sini tuh pengganti atrium kanan. Kita tegakkan ini mistar 1, kemudian di sini titik kolaps. Jadi titik kolapsnya ini yang kita ukur berapa tingginya terhadap atrium kanan. Inilah yang disebut dengan R plus minus berapa. Jadi kalau misalnya tingginya ini plus 2 berarti masih normal. Misalnya R plus 2. Plus 2 itu R-nya itu berapa? 5 cm R-nya. Jadi R itu jarak antara atrium kanan ke manubrium sterni itu 5 cm. Saya ulang, jarak antara atrium kanan ke manubrium sterni itu 5 cm. Jadi kalau misalnya di sini angkanya 2, jadi artinya R plus 2 masih normal. Tapi kalau misalnya dia JPP-nya di atas sini nih, misalnya di atas sini, kemudian kita ukur R-nya plus berapa? Plus 5. Berarti sudah 10 cm karena 5 dengan 5. Padahal normalnya cuma 7. Maka kita simpulkan bahwa dia ada peningkatan JPP. Kemudian di daerah leher juga ada palpasi dan deteksi broad arteri karotis. Jadi yang pertama kita harus identifikasi arteri karotisnya. Caranya mengidentifikasi adalah kita palpasi di mana denyutatnya yang paling besar. Palpasi arteri karotis di bagian ventral, di bagian medialnya otot sternocleidomastoideus. Jadi di sini ada segitiga cekungan, di situ kita palpasi nih. Ini lebih jelas di sini nih. Kita palpasi. Untuk palpasi kita harus palpasi kiri kanan ya. Palpasi kiri kanan. Kemudian kita lakukan penilaian apakah denyutnya itu kuat, apakah lemah, apakah teratur atau tidak. Kemudian baru kita letakkan stetoskop di tempat kita tadi palpasi untuk menilai apakah ada bising di situ. Ya, kalau ada bising berarti ada penyempitan di daerah situ. Penyempitannya karena apa? Bisa karena aterosklerosis dan seterusnya. Ya. Kemudian kita turun ke bawah di daerah toraks. Di daerah toraks ini kita inspeksi. Kalau kita inspeksi itu kita cuma melihat daerah dada. Kita lihatnya daerah dada itu apanya yang kita lihat? Bentuknya. Apakah dia dadanya itu pectus carinatum atau pectus excavatum, artinya apakah dia dadanya cenderung mencembung, mencekung, atau kemudian mungkin bentuk dadanya apakah barrel chest atau tidak. Kemudian kita perhatikan apakah di dadanya ini ada tanda-tanda bekas operasi. Misalnya ada buka ininya, kita lihat dadanya, ada kayak scar atau bekas operasi melintang. Nah, tentu kita bertanya, oh Bapak sudah operasi jantung kah Pak? Iya dok. Operasi apa Pak? Bypass atau katup atau apa? Tidak tahu mi dok, waktu kok kecil ini. Oh mungkin dia kongenital atau apa gitu ya. Jadi kita harus perhatikan. Kemudian kita perhatikan apakah ada yang terlambat gerak napasnya antara toraks hemitoraks kiri atau hemitoraks kanan. Kemudian kadang belum kita palpasi di daerah iktus ini, kalau misalnya pembesaran jantungnya berat, maka akan kelihatan iktus cordisnya berdenyut di sini. Ya. Iktus cordis berdenyut. Nah, itu baru
inspeksi, kemudian palpasi. Untuk palpasi kita harus menentukan di mana ictus cordisnya. Kalau normalnya maka ictus cordis itu ada di intercostal 5 mid clavicular line sinistra. Kalau laki-laki pas di papila mamanya. Tapi kalau perempuan tidak bisa dipatok papila mamanya di mana karena bentuknya beda-beda. Jadi tetap harus kita cari di mana denyut yang paling kuat, gitu ya. Denyut yang paling kuat di mana, dan kemudian kita akan menulis bahwa ictus cordisnya ada di ICS berapa, linea apa. Karena di sini pertengahan clavikula itu namanya lid media clavicularis sinistra, kemudian yang di daerah sini namanya linea anterior axillaris, di sini tengah-tengah linea media axillaris, linea posterior axillaris. Itu untuk selain ictus cordis, yang apalagi yang dipalpasi, apakah ada trill. Trill itu sebetulnya bising jantung tapi di perabaan, jantungnya itu bergemuruh. Caranya tahu bahwa ini trill atau bukan, jadi seperti kita raba perutnya kucing. Kalau jantung kita kayak begitu, berarti itu trill. Kemudian ada yang heave, terangkat tangan kita, itu biasanya untuk melihat apakah ada pembesaran jantung kanan, itu istilahnya heave, ya. Kalau pembesaran jantung kiri ya itu tadi ictus cordis. Kemudian perkusi. Jadi jantung itu kalau kita lihat jantungnya kan agak serong begini. Nah, sebetulnya batas atas jantung kanan itu di ICS 2 kanan. Batas jantung kiri di ICS 3 kanan. Batas jantung kanan kalau misalnya batas atasnya di ICS 2 kanan, batas bawahnya di ICS 3 kanan, di sama-sama di parasternalis destra. Jadi di pinggir-pinggirnya manubrium sterni ini. Itu batas jantung kanan yang normal. Tapi kalau untuk batas jantung kiri di parasternal, di pinggir-pinggirnya manubrium sterni ICS 2 untuk batas jantung kiri atas, kemudian batas jantung kiri bawah atau apex ada di linea mid clavicular line sinistra, ya. Ini linea mid clavicular line sinistra ICS 5. Jadi jantung itu begini modelnya. Di sini ICS 2 kanan parasternal, di sini ICS 3 kanan parasternal. Kemudian kalau yang di sini ICS 2 parasternal kiri, dan yang kalau apexnya di mid clavicular line sinistra ICS 5. Itu batas jantung normalnya. Bagaimana caranya perkusi? Kita harus tahu bahwa batas-batas, kalau misalnya kayak ini toh, apa batasnya antara jantung di sini? Ya, tentu paru. Tentu ada perubahan bunyi mulai dari sonor menjadi peka. Kalau yang di sini sama, mulai dari sonor jadi peka. Jadi caranya memperkusi tentu dari lateral ke medial, ya. Mulai kita perkusi. Jadi kalau kayak kiri langsung saja, karena kita tahu bahwa daerah normalnya sekitar sini, maka kita langsung perkusi mulai dari linea axilla anterior, kita perkusi dari lateral bergerak ke medial, di mana ada perbatasan bunyi antara perubahan bunyi antara sonor dengan peka, berarti di situ batas jantungnya. Demikian juga di sini. Tapi kalau yang di sini kita mulai dari atas dulu, kita perkusi sonor sampai dapat peka hati. Nah, dari peka hati ini kita naikkan 2 jari. Dari 2 jari kita perkusi lagi ke arah medial. Kita perkusi tak sampai sini. Oh iya, ini ada peka di sini, perubahan dari sonor ke peka, maka di situ batas jantung kanan, gitu ya. Oke, sekarang auskultasi. Jadi orang menempatkan stetoskop itu tidak ngasal, ya. Ada tujuannya. Kalau kita menempatkan stetoskop untuk menilai bunyi pernapasan, maka kita tempatkan dari atas, medial, bawah. Begini juga atas, medial, bawah. Untuk menilai napas kita tentu bedakan. Di sini dulu, ke sini. Ke sini dulu, ke sini. Ke sini, ke sini. Itu untuk napas. Tapi kalau untuk auskultasi jantung, kita boleh dari apex dulu untuk mendengar mitral.
Kemudian beralih ke daerah trikuspid. Daerah trikuspid itu ICS 3 atau 4, parasternal line sinistra. Kemudian kita boleh ke ICS 2 kiri, parasternal line untuk pulmonal, dan kanan untuk aorta. Jadi kan bersilangan. Jangan bingung, kenapa dari kiri bisa pulmo? Karena kan bersilangan nih, lihat nih, bersilangan ya. Bersilangan gitu. Oke, kemudian selanjutnya yang dibutuhkan oleh SKDI adalah palpasi denyut arteri ekstremitas. Tentu kita mulai dari yang atas dulu. Kalau palpasi arteri radialis di sini, ya sama dengan tadi auskultasi, tidak ngasal orang palpasi denyut arteri. Jangan sok tahu kayak di sinetron, tidak tahu yang mana yang dipalpasi, yang mana yang didengar ya, boleh kalau di sinetron. Tapi kalau kita dokter harus kelihatan bahwa kita ngerti apa yang kita cari. Jadi kalau arteri radialis ya begini, ya di sini daerah radialis. Kita bandingkan kiri dengan kanan, kemudian kita nilai dia kuat angkat atau tidak, apakah dia reguler atau tidak. Nah, ini arteri radialis. Kemudian di sini di daerah siku, dalam siku ya, siku dalam itu arteri brachialis. Ini untuk yang atas, tungkai atas. Tapi kalau untuk yang tungkai bawah, mulai dari ujung kita ambil di posterior tibial ya, posterior tibial, kemudian dari bawah dulu dorsalis pedis, kemudian naik ke posterior tibial. Jadi posterior tibial itu di daerah medial ya. Kemudian naik lagi ke poplitea, sebelahnya lutut, popliteal, dan kemudian femoralis. Itu untuk perabaan arteri. Kapan dilakukan perabaan arteri? Karena ini SKDI tuntutannya ini yang harus diperiksakan rutin ya, tetap harus periksa rutin. Kenapa? Karena orang dengan penyakit jantung koroner misalnya, dia bisa saja lemah karena aterosklerosisnya bukan saja terbatas di pembuluh darah koronernya, tapi bisa jadi juga mengenai pembuluh darah arteri ekstremitas yang besar, misalnya tibial, dorsalis pedis, poplitea, femoral, dan seterusnya ya. Sama semua. Yang harus kita nilai adalah apakah dia reguler atau tidak, kuat angkat atau tidak. Baik. Kemudian yang terakhir adalah penilaian denyut dan pengisian ulang kapiler ya. Jadi kalau kayak ini kita memegang tangan pasien lebih tinggi dari jantung ya. Agak kita angkat tangannya, kemudian kita menekan kuku jari atau kuku kaki, kuku jari tangan atau jari kaki sampai terlihat pucat. Kemudian dilepaskan. Kemudian kita hitung waktu yang dibutuhkan untuk kuku kembali memerah setelah penekanan ya. Normalnya kurang dari 2 detik untuk dewasa, pada bayi kurang dari 3 detik. Jadi kalau bayi, kita bukan kukunya yang kita ini, kita bisa biasa dadanya kita tekan, tulang dadanya itu kita tekan dengan ibu jari atau jari telunjuk sampainya pucat, dan kemudian kita lepaskan. Terus kita hitung berapa detik dia balik jadi merah ya. Tapi sekarang itu sudah canggih untuk melihat perfusi perifer, sudah menggunakan alat oximeter. Jadi alat oximeter ini dia ukur berapa denyutnya ya, dan kemudian dia nilai berapa saturasinya. Nah, sama. Jadi kalau orang hipoksia tidak bagus tanpa alat ini misalnya, kita bisa bilang jelek ini saturasinya karena terlalu lambat dia balik memerah. Nah, untuk penilaiannya sama dengan tadi ya, ada nilai 0, nilai 1, 2, dan 3. Untuk nilai sempurna bukan cuma pemeriksaan fisik yang dinilai ya. Jangan mentang-mentang judulnya pemeriksaan fisik dia lupa cuci tangan sebelum dan sesudah. Padahal ini juga dinilai. Kemudian dia lupa ukur tanda vital, berat badan, dan tinggi badan. Jadi sekali lagi, untuk mendapatkan nilai sempurna, peserta melakukan cuci tangan sebelum dan setelah pemeriksaan, melakukan pemeriksaan fisik yang sesuai dengan masalah klinis pasien, dan kemudian melakukan pemeriksaan fisik yang sistematis mulai dari kepala, leher, sampai dengan ekstremitas. Itu kalau sistem OSCE. Tapi kalau sistem kalau sistem CSL
sama dengan tadi dicentang. Apakah Anda sudah menjelaskan tujuannya? Apakah Anda sudah mempersilahkan pasien berbaring? Apakah Anda sudah menginstruksikan pasien untuk membuka bajunya, kancing depan bajunya? Apakah Anda melakukan cuci tangan 6 langkah sebelum? Atau melakukan kemudian melakukan pengukuran tanda vital, berat badan, tinggi badan, melakukan pemeriksaan fisik sistematis dan relevan, melakukan cuci tangan 6 langkah. Jadi nanti kita lihatlah yang mana yang paling memungkinkan, apakah ujiannya secara CSL atau OSCE. Yang dulu-dulu saya selalu secara OSCE, jadi penilaiannya seperti ini. Terima kasih. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, sampai jumpa nanti deh habis duhur sekalian. Saya mau mandi dulu ya. Oke. Kalau tidak ada, saya leave dulu ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.